Polisi sektor kawasan Pelabuhan Laut Pototanu Kabupaten Sumbawa Barat berhasil gagalkan aksi penyelundupan kayu snorkeling tanpa dokumen di pintu masuk pelabuhan penyeberangan. Truk bermuatan kayu ilegal yang hendak menyeberang dari Pulau Sumbawa menuju Pulau Lombok berhasil diamankan polisi kawasan Pelabuhan Laut Pototanu Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak kurang lebih 15 kubik kayu jenis snorkeling tanpa dokumen ditemukan di atas truk fuso berwarna hitam terbungkus terpal hijau. Truk yang dicurigai membawa kayu ilegal ini dihentikan oleh polisi di pintu masuk areal pelabuhan dan dilakukan penggeledahan. Dari balik terpal ditemukan tumpukan kayu snorkeling yang rencananya akan dibawa ke Karanggenteng, Kota Mataram. Saat dilakukan penggeledahan, polisi juga menemukan 2 plat nomor polisi yang berbeda yang ternyata diakui oleh pengemudi sebagai cara mengelabui petugas. Dari pengakuan sopir truk, kayu tersebut berasal dari seseorang warga Sumbawa Besar berinisial A dan kayu ini akan diseberangkan menuju Pulau Lombok. Saat perjalanan menuju Pelabuhan Pototanu, sopir sempat mengganti plat nomor kendaraan dengan maksud untuk mengelabui petugas. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Tano telah mengamankan sebuah truk fuso berwarna hitam yang mengangkut kayu jenis snorkeling tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah. Di mana sesuai keterangan dari supir yang kami mintai keterangan, kayu tersebut diangkut dari Sumbawa menuju Lombok melalui Pelabuhan Laut Tano. Untuk mengkelabui petugas, supir dalam perjalanan mengganti nomor plat truknya yang sebelumnya berplat B menjadi berplat R, jadi diganti platnya dengan plat palsu. Untuk pengembangan penyidikan, truk beserta 15 kubik kayu snorkeling kini diamankan di Polres Sumbawa Barat. Dari Sumbawa Barat, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah NTB lakukan berbagai persiapan jelang gelar USBK pada bulan November mendatang. Salah satunya serapan tenaga kerja lokal di kawasan Kek Mandalika dengan mengadakan pelatihan pola magang di seluruh kabupaten kota se-NTB. Jelang pergelaran World Superbike pada bulan November mendatang, berbagai persiapan dilakukan di daerah khususnya di NTB, mulai dari pengamanan, ketersediaan hotel, akses keluar masuk kawasan sirkuit hingga persiapan penyerapan tenaga kerja yang kini menjadi perhatian. Ajang World Superbike diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal sebanyak-banyaknya, termasuk di wilayah-wilayah penyangga pergelaran seperti di hotel-hotel dan lainnya. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi NTB telah melakukan langkah untuk mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di kawasan Kek dan kawasan penyangga. Salah satu programnya adalah gencar pelatihan pola magang yang dilaksanakan di setiap kabupaten kota dengan berbagai pelatihan skill yang dibutuhkan. Sejak beberapa bulan yang lalu kami sudah koordinasi dengan asosiasi hotel di Mandalika. Nah, karena ini eventnya mendesak, makanya kami mendahului. Sejak 3 bulan yang lalu sudah melakukan program pemagangan di sejumlah hotel yang ada di Mandalika. Itu untuk program Mandalika. Tapi secara keseluruhan memang kami punya program pelatihan pola magang di seluruh NTB juga. Berbagai jurusan dan ahli yang sekiranya dibutuhkan dalam pergelaran World Superbike dan selanjutnya dipersiapkan oleh dinas terkait untuk menciptakan SDM yang diperlukan, dan hal ini dilakukan berkelanjutan mengingat ajang MotoGP akan dilaksanakan pada tahun depan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca diputus kontrak, pemerintah kembali melakukan penataan aset Gili Trawangan Indah. Langkah ini guna penyelamatan aset daerah. Pasca putus kontrak dengan PT GTI, pengelolaan Gili Trawangan sepenuhnya dikelola pemerintah. Pendataan di Gili Trawangan telah dilakukan pemerintah dan masih dalam tahap kajian secara hukum oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai acuan besaran kontribusi kas pemerintah. Kita sudah bicara dengan masyarakat, bahkan di masjid, prinsipnya masyarakat juga siap melakukan kerjasama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena masyarakat juga memahami bahwa
yang namanya aset pemerintah, maka ada kontribusi juga terhadap pemasukan pendapatan daerah. Ini dipahami, tapi tentu semua kemudian nanti akan diformulasikan oleh tim yang akan melakukan kajian secara komprehensif. Kedepannya Gili Trawangan akan dikelola oleh pemerintah dengan perjanjian kerjasama masyarakat Gili Trawangan guna memajukan pariwisata NTB. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.